wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Vera Yufa dan Ibu Ulandari serta pengajar praktik saya Ibu Yuni Eka Putri. Apa kabarnya Bu Ulan? Alhamdulillah sehat. Kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan pembelajaran di dalam kelas. Perasaan Bu Ulan setelah melaksanakan pembelajaran dalam kelas bagaimana ya Bu Ulan? Tentunya perasaan saya bahagia, senang karena pembelajaran yang saya lakukan itu dapat berjalan dengan lancar, kemudian sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya rancang, dan pembelajaran yang saya lakukan membuat peserta didik menjadi aktif, kemudian kreatif, ada timbal balik pertanyaan ya, dari pertanyaan saya, kemudian ada jawaban dari peserta didik, artinya pembelajaran tersebut menjadi aktif dan efektif, seperti itu. Alhamdulillah, saya pun melihat dalam pembelajaran Bu Ulan itu sudah baik sekali Bu Ulan. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu Ulan, bagaimana Ibu Ulan menilai sendiri performa dalam pembelajaran Ibu yang sudah Ibu lakukan? Menurut saya, performance saya dalam kegiatan pembelajaran itu alhamdulillah sudah cukup baik menurut saya. Tetapi tentunya ya Bu Vera, meskipun sudah baik, cukup baik, tentunya kita sebagai guru harus tetap meningkatkan kompetensi mengajar, dan saya juga berintrospeksi diri ya, artinya belum maksimal dan masih ada yang harus saya perbaiki, seperti itu. Nah, menurut Bu Ulan tadi sudah cukup baik. Nah, bagaimana Bu Ulan menilai penilai pembelajaran Bu Ulan? Ibu merasa tadi menilai bahwa cukup baik dari sisi mana ya? Artinya Ibu bisa menjelaskan. Ya, artinya pembelajaran yang saya lakukan sudah cukup baik itu karena begini Bu Vera. Oke. Saya kan sebelum melakukan pembelajaran tentunya merancang pembelajaran dulu, merancang kegiatan pembelajaran apa sih yang akan saya lakukan, kemudian strategi, kemudian media apa yang saya siapkan, kemudian seperti apa sih model pembelajarannya, begitu. Nah, kemudian setelah saya aplikasikan dan ternyata benar pembelajaran tersebut menjadi aktif, kreatif anak-anak. Kemudian manajemen waktunya juga alhamdulillah tepat, begitu. Di awal kita memberikan 15 menit pembukaan, kemudian 45 menit untuk inti, kemudian 10 menit di akhir gitu, kemudian ada refleksi juga, alhamdulillah gitu. Di awal juga anak kita berikan rasa semangat, motivasi gitu ya, alhamdulillah itu sudah terlihat, dan tujuan pembelajaran alhamdulillah juga tercapai, seperti itu. Alhamdulillah Bu Ulan dengan pembelajaran yang Bu Ulan berikan itu sangat sudah, menurut saya, pengamatan saya itu sangat luar biasa. Nah, oke, baiklah Bu Ulan, boleh saya menyampaikan pengamatan saya ya Bu ya? Silakan. Oke, baiklah, menurut saya pengamatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ulan itu sudah sesuai dengan pembelajaran. Ibu Ulan yang sudah Ibu Ulan sampaikan pada pra-observasi yang pada saat waktu itu Bu Ulan, yang memang tujuan pembelajarannya itu Bu Ulan sudah mencapai di peserta didik dapat pelajaran pesan positif ya Bu Ulan ya, kisah semut dan merpati. Iya, dengan media dongeng ya Bu Ulan. Benar. Oke. Lalu Bu Ulan juga sudah memiliki anak tersebut pencerminan sikap tolong menolong ya, peduli dan saling sayang menyayangi. Oke, baiklah Bu Ulan, di sini juga anak-anak juga bisa memahami makna dan arti makna tolong menolong ya Bu, peduli dan kasih sayang atau sayang menyayangi. Lalu anak peserta didik juga bisa menunjukkan contoh ya Bu ya, yang perilaku juga bisa diaplikasikan di rumah atau di sekolah. Iya, benar sekali. Nah,
Nah, di sini juga saya mengamati tentang area pengembangan ya Bu, yang hendak dicapai oleh bulan. Di sini anak peserta didik kita memiliki perilaku yang berakhlak, karena dari cerita dongeng itu kan ada hal-hal positif ya Bu ya, atau budaya positif ya Bu ya. Maka di sini mencerminkan sikap positif seperti tolong menolong dan lain-lainnya. Nah, saya lihat juga strategi yang Ibu ambil dalam pembelajaran itu menggunakan media pembelajaran berupa media gambar dengan dengan cerita atau dongeng ya. Oke. Dengan pembelajaran PBL ya Bu. Iya, modelnya PBL. Yang dihasilkan di situ adalah berdiskusi ya Bu ya, tanya jawab, presentasi ya. Iya. Nah, disitulah pembentukan proses ya Bu ya. Oke, jadi anak-anak di situ akan membentuk anak yang kelima berpikir kritis ya Bu. Berpikir kritis. Oke. Baik, selanjutnya saya mengamati juga Bu Ulan strategi persiapannya ya Bu. Iya. Penyiapan rencana pelaksanaan pembelajaran tentang kisah Semu dan Merpati Bu yang kemarin Ibu sampaikan itu menggunakan pembelajaran saintifik ya Bu. Oke, yang di sana kan ada pendekatan pembelajaran tentang kegiatan seperti menganalisis ya Bu ya. Iya, di situ ada PBL-nya, diskusi ya Bu ya, kerja kelompok dan presentasi, menyiapkan media, gambar dan mendongeng, dan Ibu yang langsung menghasilkan sendiri supaya suasana yang anak lihat tuh langsung real dengan media-media gambar. Ibu bawa hewan apa kemarin Bu, ada semut, ada burung dengan gambar yang bergerak ya Bu ya, dengan suara-suara yang berbeda. Itu keren sekali. Menyiapkan alat dan alat bahan untuk mengajarkan LKPD juga. Saya lihat anak-anak ada sangat aktif. Iya. Baik Bu Wulan, dengan pengamatan saya ya model seperti itu, bagaimana dengan perasaan Bu Wulan setelah mendengarnya? Alhamdulillah, setelah mendengar dari Ibu Vera, saya cukup bahagia. Bahkan saya sangat bahagia nih Bu Vera, karena ternyata pembelajaran yang saya lakukan kemudian diamati itu sesuai gitu ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian tepat manajemen waktunya gitu ya, rangkaian kegiatannya itu dilakukan secara berurutan gitu ya, sesuai dengan model PBL-nya gitu ya. Kemudian pertama kita ada analisis, kemudian ada kegiatan diskusi ya, mengerjakan LKPD, berdiskusi dengan tim gitu kan. Artinya di situ kan ada kegiatan bekerja kelompok nih, ya gotong royong. Nah, kemudian setelah itu peserta didik presentasi gitu ya. Itu selain tentunya kan selain anak-anak menerapkan P5, artinya mereka juga memiliki keterampilan berelasi ya ketika bekerja kelompok ya. Artinya pembelajaran sosial emosional anak pun di situ ada gitu. Alhamdulillah, senang sekali Bu Vera. Terima kasih Bu Vera atas pengamatannya. Bahagia sekali saya diamati Bu Vera, karena memang saya semaksimal mungkin untuk melakukan pembelajaran ini. Selanjutnya ya Bu ya, apa nih kendala yang Ibu Ulan hadapi saat pembelajaran? Pasti ada kendalanya ya, Bu ya, dengan kita yang luar biasa. Tentunya kendala yang saya hadapi ya Bu Vera, dengan rangkaian kegiatan yang cukup padat gitu. Ada lah peserta didik yang memang kurang aktif, kemudian anak-anak yang masih bahasanya jahil dengan temannya gitu ya. Nah, itu tantangan buat saya, bagaimana caranya untuk mengkondisikan kelas agar peserta aktif ya, kondusif mengikuti pembelajaran yang materi-materi yang saya berikan begitu. Itulah tantangan saya, bagaimana cara untuk menangani peserta didik yang seperti saya sebutkan tadi, yang sangat tidak kita harapkan ya, seperti jahil dengan temannya gitu. Kemudian mulutnya terkadang menjawab pertanyaan itu asal bunyi gitu ya. Itu tentunya tantangan sekali buat saya. Oke, Bu Wulan, tadi kendalanya itu seperti anak yang tidak mengikuti pembelajaran, contohnya dengan tidak
mengganggu kawan ya, Iya, mengganggu. mengganggu kawan, jahil. Terus kalaupun kita memberikan pembelajaran atau pertanyaan, menjawabnya asal-asalan begitu Iya. ya. Asal Itu bunyi. biasa lah Bu ya, anak-anak ya Bu. Iya. Tapi memang benar kita harus memang sebagai pendidik itu pelan-pelan mempelajari ya karakter anak itu dengan cara ya kita dalam suasana anak seperti itu bagaimana cara membawa supaya dia aktif ikut serta dan ikut juga dalam pembelajaran kita dengan yang kita inginkan dan kita harapkan. Iya, jadi ya kendala-kendala itu semoga ya bisa kita tindak lanjuti ya, bisa di lama-lama nanti ada yang tidak aktif kan akan mengikuti juga dari teman-teman yang lainnya. Ya bulannya alhamdulillah kendalanya bisa diatasi lah, saya yakin bulan bisa. Insya Allah. Nah dari kendala itu bulan sampaikan tadi kira-kira apa nih perencanaan tindak lanjutnya Ibu Bulan lakukan? Iya, tentunya rencana tindak lanjut yang saya lakukan adalah mencari referensi ya untuk bagaimana sih menangani peserta didik yang kurang aktif, bagaimana cara menangani peserta didik yang jahil tadi itu. Ya, saya tidak berhenti untuk mencari referensi di platform Merdeka Mengajar yang telah disediakan oleh pemerintah. Ya, saya mengaksesnya bagaimana caranya untuk menangani anak-anak yang tidak aktif tadi. Tentunya saya juga menemukan ya beberapa referensi yaitu dengan strategi. Ya, strategi yang saya lakukan itu adalah dengan cara mencari media yang menarik. Kemarin saya sudah mencari media yang gambar ya, kemudian dongeng dan saya bergerak gitu. Alhamdulillah sih itu ada satu ya sudah sebagian mengikuti dan memang ada sih yang belum mengikuti. Artinya besok saya akan mencari media yang lebih menarik supaya semua anak itu terfokus ke depan gitu. Kadang-kadang saya juga sempat coba lihat jilbab Ibu Ulan warna apa supaya mereka terfokus ke depan ya, lupa ngobrolnya gitu, lupa jahil dengan temannya gitu. Jadi saya berarti harus menggali lagi media apa nih kira-kira yang lebih menarik untuk pembelajaran berikutnya. Seperti itu sih Bu Vera, jadi strategi mencari media ya. Iya, betul sekali Bulan. Saya rasa memang anak itu akan tertarik apabila yang ditampilkan oleh pendidik itu sesuatu yang berbeda gitu Bulan. Jadi saya lihat kalau memang semua ini sepenuhnya melihat pasti itu ada ketertarikan. Benar. Wow, apa ya yang dibawakan Ibu Guru? Ada sesuatu yang belum mereka lihat lah. Minimal kemarin itu mereka sudah sangat tertarik dengan suara-suara Ibu Bulan yang berbeda-beda. Bisa menirukan suara yang seperti semut. Jadi itu bagi saya yang mungkin kita juga akan mempelajari ya, akan tertariknya anak tuh dari media dari apapun seginya itu kita tingkatkan lagi ya Bu. Benar Bu Vera. Oke, baik Bu Ulan, rencana yang Ibu sampaikan barusan tadi dengan melakukan kegiatan untuk medianya lebih ditingkatkan ya Bu ya, dan lebih kreatif dan inovatif lagi ya Bu ya. Kira-kira siapa nih yang akan membantu Ibu nanti dan dalam perencanaan tersebut dan kapan rencana Ibu akan merencanakan? Kalau untuk yang membantu saya, tentunya saya juga minta izin dengan kepala sekolah, itu yang terpenting. Kemudian saya juga minta bantuan kepada rekan sejawat gitu ya. Artinya meminta ide seperti apa sih kira-kira pembelajaran saya ini yang agar menarik nih, agar peserta didik memperhatikan nih pembelajaran yang saya lakukan gitu, nggak dia ngobrol kemudian jahil dengan temannya, sehingga fokus dengan materi begitu. Tentunya rekan sejawat tadi ya Bu Vera. Kemudian kalau ditanya kapan, itu tentunya secepatnya ya Bu Vera, supaya kebutuhan peserta didik terpenuhi dengan segera gitu. Jadi tidak tertunda-tunda. Luar biasa Bulan ya, rencana semoga bisa terlaksana dengan segera ya Bu ya. Boleh kata Bulan tadi tidak boleh menunda-nunda. Benar. Iya. Kalau makin cepat anak pun akan menerima pembelajaran kita lebih antusias karena sebelum sudah kita berikan. Benar. Ditambah lagi dengan yang lebih baik lagi kan anak akan menunggu apa nih yang akan Ibu Bulan berikan mereka.
kepada mereka nanti ya Bu ya. Saya menunggu nih kabar selanjutnya bulan dari bulan ya. Semoganya Ibu akan memberikan kabar baik dan tidak lupa juga tadi berkolaborasi dengan Sejawat, Benar. sharing gitu. Siap. Iya. Oke Bulan, hasil observasi kita hari ini, observasi tadi yang Ibu sampaikan tadi saya catat ya Bulan. Baik, ya. Bu. Masya Allah ini luar biasa tindak lanjutnya dan akan Ibu realisasikan secepatnya Bu ya. Oke, mohon ditandatangani Bulan yang sudah saya sampaikan tadi, yang sudah saya catat, silakan. Terima kasih banyak Bulan. Baik, akhirnya rangkaian kita ini ya, saya ucapkan terima kasih dulu sebelumnya kepada Bulan. Selanjutnya saya persilakan Ibu Yuni sebagai pengajar praktik saya menyampaikan umpan balik dan tanggapan dari jalannya proses kegiatan pasca observasi ini Bu. Untuk waktunya saya persilakan Ibu Yuni. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Vera. Kalau melihat dari percakapan pasca observasi ini sangat baik sekali ya pembelajarannya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar juga. Di sini juga terjadi timbal baliknya sangat baik. Pembelajarannya sudah menggunakan media sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Sudah lengkap juga dengan tujuan pembelajaran juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu Yuni. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Alhamdulillah. Dimulai dari kegiatan percakapan praobservasi, observasi pembelajaran, dan akhirnya pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak ini Bulan. Sama-sama Ibu Vera. Alhamdulillah rangkaian sudah kita lakukan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Ibu Vera. Terima kasih. Bye.